Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8 di sekolah. Masih di KD 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Kali ini kita akan membahas materi bagian D, yaitu pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional yang meliputi 1. Pengertian redistribusi pendapatan, 2. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia, dan 3. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. 1. Gambar apa? 2, 3, gambar apa? Ya, tepat sekali. 1. Pemandangan yang sangat timpang antara gedung-gedung yang menjulang tinggi dengan rumah-rumah kardus di pinggir sungai atau rel kereta api. Gambar 2 yaitu pasar modern atau mall, supermarket, dan kehidupan masyarakat yang sangat sederhana, yaitu di rumah-rumah kardus. Dari gambar tersebut, tentu banyak pertanyaan atau pendapat yang ingin kalian sampaikan. Silahkan disampaikan pertanyaan atau pendapat kalian tentang gambar tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu materi bagian D, pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. 1. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Apa yang dimaksud redistribusi vertikal dan horizontal? Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari kelompok atas atau orang kaya ke kelompok bawah atau orang miskin. Sedangkan redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar kelompok yang memiliki pendapatan yang sama. Contoh jaminan sosial yang berbentuk subsidi silang antar masyarakat, misalnya BPJS. Program redistribusi pendapatan di Indonesia meliputi A. Program pemberian jaminan askes kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. B. Program kredit lunak dan jaminan kredit berbasis komunitas. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. D. Swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. A. Program pemberian jaminan askes kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah memenuhi kebutuhan rakyat yang mencakup kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, askes kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah meliputi bantuan langsung tunai (BLT), bantuan tunai bersyarat (BTB), bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan perumahan bersubsidi. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas.
Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Kebijakan ini merupakan kabar positif yang ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR ini, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus atau corner of privilege. 3. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia meliputi subsidi dan pengenaan pajak. A. Subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Berikut contoh subsidi pemerintah yang diberikan kepada produsen pupuk dan BBM. B. Pengenaan pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Fungsi pajak antara lain fungsi redistribusi pendapatan atau pemerataan, fungsi anggaran, fungsi regulasi atau mengatur, dan fungsi stabilisasi. Manfaat pajak antara lain membangun infrastruktur dan fasilitas umum, transportasi umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan dan ketertiban, dan lain-lain. Jenis pajak antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, restoran, reklame, dan lain-lain. Demikian materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.